Ketika mendengar nama Majapahit, kita langsung membayangkan sebuah kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Sebuah peradaban emas dengan istana megah, pasukan tangguh, dan perdagangan yang makmur. Tetapi, benarkah Majapahit benar-benar lahir dari nol hanya karena keberanian Raden Wijaya dan kebijakan Gajah Mada? Atau ada rahasia lain yang jarang sekali dibicarakan? Kali ini, kita akan membongkar misteri yang terkubur di balik tanah Trowulan, bahwa Majapahit sebenarnya berdiri di atas reruntuhan peradaban lama, sebuah warisan yang hingga kini masih samar, namun perlahan terkuak lewat arkeologi dan tradisi sejarah. Sejarah resmi mencatat, tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang datang menaklukkan Jawa. Dari sinilah kisah kejayaan Majapahit bermula. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang kita renungkan. Mengapa Raden Wijaya memilih mendirikan keraton di Trowulan, sebuah daerah di Jawa Timur? Apakah hanya kebetulan, ataukah ada alasan yang lebih dalam? Para arkeolog menemukan bahwa Trowulan bukanlah tanah kosong. Bahkan, sebelum Raden Wijaya membangun keratonnya, wilayah ini sudah penuh dengan jejak kehidupan. Kanal, sumur, pecahan keramik, hingga struktur bata yang lebih tua daripada era Majapahit. Artinya, Majapahit sebenarnya mewarisi dan membangun kembali apa yang sudah ada. Ia berdiri di atas fondasi peradaban lama yang terlupakan. Majapahit, nama yang selalu disebut ketika kita berbicara tentang kejayaan Nusantara. Sebuah kerajaan yang konon mampu menyatukan kepulauan luas di bawah panji emasnya. Kita mengenalnya sebagai kerajaan besar yang lahir tahun 1293, didirikan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan pasukan Mongol. Namun, pernahkah kita bertanya, benarkah Majapahit benar-benar lahir dari awal? Apakah Trowulan, ibu kota Majapahit, benar-benar hanya sebuah tanah kosong sebelum kejayaan itu dimulai? Nyatanya, penelitian arkeologi membongkar sebuah rahasia. Majapahit berdiri di atas peradaban yang jauh lebih tua. Sisa-sisa kerajaan, kota, dan jaringan kehidupan yang telah ada berabad-abad sebelum Raden Wijaya menancapkan tonggak Majapahit. Hari ini, kita akan menelusuri jejak yang tersembunyi, rahasia yang jarang sekali dibicarakan. Majapahit ternyata bukan awal, melainkan kelanjutan. Tahun 1292, Singhasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, terpaksa melarikan diri. Dalam pelariannya, ia dibantu Arya Wiraraja dari Madura, hingga akhirnya mendapat izin membuka hutan di sebuah wilayah bernama Tarik, yang kelak dikenal sebagai Trowulan. Ketika pasukan Mongol datang pada 1293 untuk menghukum Jawa, Raden Wijaya dengan cerdik memanfaatkan mereka. Setelah bersekutu sebentar, ia berbalik melawan dan mengusir mereka. Dari kemenangan inilah, ia mendirikan kerajaan baru, Majapahit. Cerita ini sering kita dengar, namun di baliknya ada sebuah kejanggalan. Mengapa Raden Wijaya memilih Trowulan sebagai pusat kerajaan? Mengapa tidak Kediri, Singhasari,
atau bahkan lokasi lain yang lebih aman? Jawabannya mungkin ada di bawah tanah Trowulan itu sendiri. Ketika para arkeolog menggali Trowulan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ratusan struktur bata, saluran air, hingga sumur kuno yang usianya ternyata lebih tua dari era Majapahit. Di sekitar kolam segaran, kolam raksasa berukuran hampir 8.000 meter persegi, para peneliti menemukan lapisan tanah dan konstruksi yang tampaknya telah ada sebelum tahun 1293. Ada pula pecahan keramik dari abad ke-10 dan ke-11 menunjukkan bahwa wilayah ini sudah menjadi pusat perdagangan jauh sebelum Raden Wijaya datang. Beberapa ahli bahkan menduga Trowulan dulunya adalah salah satu pusat penting kerajaan Kahuripan pada masa Raja Airlangga sekitar abad ke-11. Bisa juga merupakan peninggalan Kediri atau bahkan sisa kota Singhasari yang lebih awal. Artinya, Majapahit tidak benar-benar membangun dari nol. Mereka melanjutkan, memperbaiki, dan mengembangkan sebuah kota lama yang sudah memiliki sistem pertanian, perdagangan, bahkan mungkin pemerintahan. Kalau kita melihat peta Jawa Timur, Trowulan berada di lokasi yang sangat strategis. Dari sini, Sungai Brantas bisa dijangkau dengan mudah. Brantas adalah jalur emas, sungai yang menghubungkan pedalaman Jawa Timur dengan pelabuhan di pesisir utara, seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Selain itu, tanah Trowulan subur untuk pertanian padi. Air melimpah karena dikelilingi kanal dan waduk. Dengan kata lain, logistik pangan kerajaan bisa terjamin. Jadi, bukan kebetulan jika Raden Wijaya memilih Trowulan. Ia tahu di sini sudah ada warisan lama, jaringan air, kanal irigasi, dan mungkin sisa kota perdagangan. Ia tinggal memanfaatkannya kembali, menjadikannya pusat kerajaan yang baru. Dengan cara ini, Majapahit tidak hanya membangun kerajaan, tapi juga mewarisi kekuatan peradaban lama. Di berbagai titik Trowulan, ditemukan sumur-sumur bata berbentuk lingkaran dengan teknik yang tidak sama dengan gaya Majapahit. Ada pula pondasi bata besar yang lebih kasar, seolah dibuat pada masa sebelumnya. Temuan keramik dari Cina dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa Trowulan sudah menjadi pusat perdagangan jauh sebelum Majapahit berdiri. Bahkan, sebagian struktur kanal diperkirakan sudah dipakai sejak masa Airlangga. Sayangnya, banyak struktur ini belum digali secara penuh. Beberapa tertutup pemukiman modern, sebagian lain rusak karena aktivitas manusia. Namun yang jelas, Trowulan menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang belum seluruhnya kita pahami. Lalu, peradaban apa yang meninggalkan jejak itu? Ada 3 kemungkinan. Pertama, peninggalan Kahuripan, kerajaan Airlangga yang berdiri abad ke-11. Kedua, peninggalan Kediri dan Singhasari yang sama-sama memerintah Jawa Timur sebelum Majapahit. Dan ketiga, bisa jadi lebih tua lagi, pusat-pusat permukiman Jawa kuno yang kini nyaris terlupakan. Apapun jawabannya, jelas bahwa Majapahit adalah penerus, bukan pencipta tunggal. Mereka melanjutkan roda sejarah yang telah berputar jauh sebelum Raden Wijaya lahir. Warisan peradaban lama inilah yang memberi Majapahit pijakan kuat. Infrastruktur air membuat pertanian subur, budaya lokal Jawa kuno memberi warna pada kepercayaan sinkretik, dan tata ruang kota lama memberi dasar bagi keraton Majapahit. Tanpa fondasi itu, mungkin Majapahit tidak akan berkembang secepat dan sebesar yang kita kenal hari ini.
Sejarah sering menyanjung Majapahit sebagai titik awal kejayaan Nusantara. Namun, kisah hari ini mengingatkan kita, tidak ada kejayaan yang lahir dari kehampaan. Majapahit berdiri di atas reruntuhan, di atas warisan peradaban lama yang kini terkubur di tanah Trowulan. Mungkin di bawah rumah-rumah penduduk, di bawah sawah dan jalanan, masih ada sisa-sisa kota tua yang menunggu untuk ditemukan. Dan ketika semua itu terungkap, kita akan semakin sadar bahwa sejarah Nusantara jauh lebih tua, lebih kompleks, dan lebih megah daripada yang selama ini kita bayangkan.